Bab 599. Mahakarya dari generasi ke generasi. Sama seperti Kenzi Harimurti mengikuti pengawal berjas hitam ke lantai 2, di ruang resepsi di sisi barat lantai 2, Hikawa Ibai menerima 2 tamu. Salah satu dari 2 tamu adalah pejabat senior provinsi, Clint Saxon, Sekretaris Jenderal Komite Partai Provinsi, dan yang lainnya adalah pengusaha besar, Ketua Grup 3 Broter, dan Presiden Federasi Industri Provinsi dan Perdagangan, juga dikenal sebagai Jorge. Hikawa Ibai adalah utusan diplomatik yang dikirim oleh Ratu Jepang ke provinsi ini. Mereka adalah 2 pejabat dan 1 pengusaha. Mereka datang untuk mengunjungi Hikawa Ibai secara khusus untuk pesanan besar dan investasi ratusan miliar. Clint Saxon duduk di kursi dengan hanya setengah pantatnya, dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan utusan khusus, kali ini negara Anda secara khusus mengirim tim bisnis skala besar ke provinsi kami untuk inspeksi. Menurut Anda apa yang salah dengan kami? Apa rencana perjalanan dan pengaturan resepsi membuat pihak Anda puas?" Hikawa Ibai meletakkan cangkir tehnya, menatapnya dan berkata, "Tuan Sekretaris Jenderal, Anda terlalu rendah hati. Kali ini, Yang Mulia mengirim tim bisnis ke 4X untuk negosiasi bisnis, dan semua staf telah menerima umpan balik yang baik dari Anda. Terutama Presiden Jorge, dapat meluangkan waktu berharga dari jadwal sibuknya untuk secara pribadi menerima dan menemaninya sepanjang proses, dan mengadakan sambutan yang begitu besar resepsi, yang benar-benar menyentuh." Dia berdiri dan berkata, "Di sini, atas nama Wali Ratu Yumiko, dan semua anggota tim bisnis yang datang ke 4X, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Tuan Clint, Sekretaris Jenderal, dan Tuan Jorge, Presiden Federasi Industri dan Perdagangan Provinsi Anda. Terima kasih telah merawat saya, arigato." Hikawa Ibai membungkuk dalam-dalam. Melihat dia sangat sopan dan bahkan membungkuk memberi hormat, Clint Saxon dan Bram Jorge langsung tersanjung dan sedikit bingung. Hikawa Ibai adalah utusan diplomatik yang dikirim oleh Wali Ratu dari Timur, dan statusnya setara dengan diplomat penting tingkat tinggi di negaranya sendiri, sementara Clint Saxon hanya pejabat tinggi di tingkat provinsi, jauh lebih rendah, dan Jorge juga dikenal sebagai ketua kelompok bisnis swasta. Bagaimana mereka berdua tidak bisa memberi hormat seperti itu oleh Hikawa Ibai? "Tuan utusan khusus, Anda terlalu sopan, silakan duduk, silakan duduk." Clint Saxon sedikit ketakutan, dan dengan cepat bangkit untuk membujuk. Jorge juga panik dan melangkah maju dan berkata, "Tuan utusan khusus, Anda terlalu sungkan. Adalah tugas kami untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyambut kedutaan Anda, dan Anda tidak perlu terlalu banyak kesopanan." "Benar, benar. Tuan utusan khusus, saya takut dengan lelucon Anda. Untuk meninggalkan pengalaman yang menyenangkan untuk kunjungan misi Anda ke 4X kali ini, Presiden Jorge juga menyiapkan buku untuk setiap anggota dari utusan terhormat. Ada juga 2 hadiah khusus, 1 untuk Anda, dan yang lainnya perlu dibawa kembali ke Kyoto oleh utusan khusus, dan diserahkan kepada Yang Mulia Ratu Wali untuk mengekspresikan orang-orang dari industri dan kalangan komersial provinsi kami, sebagai ungkapan terima kasih dan kagum pada Yang Mulia Yumiko." Saat berbicara, Clint Saxon mengedipkan mata pada Jorge. Jorge mengerti, dan buru-buru mengirim 2 lukisan sambil tersenyum. Asal-muasal kedua lukisan ini tidak biasa, keduanya dikoleksi oleh Museum Ibu Kota Provinsi, setelah mendapat persetujuan khusus dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Pertama-tama mereka menyumbangkan sejumlah besar uang ke museum atas nama Kamar Dagang Industri Provinsi, dan kemudian membeli 2 lukisan dan kaligrafi ini, kemudian atas nama hadiah dari grup bisnis swasta, untuk keluarga kerajaan Oriental. Salah satu dari 2 lukisan ini adalah udang tinta, dan yang lainnya bahkan lebih luar biasa, itu adalah lukisan pelangi dan bambu. Menurut pasar lelang saat ini, lukisan udang tinta setidaknya bernilai puluhan juta dolar, dan karya asli, pelangi dan bambu, bahkan lebih mahal. Hikawa Ibai sudah lama bekerja di Istana Tokyo. Tentu saja, dia adalah orang yang tahu barang antik. Dia melihat kedua lukisan ini dan tahu bahwa pihak lain memberinya dan Yang Mulia Yumiko hadiah yang mewah. Namun, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, bertanya-tanya apakah dia harus menolak atas nama Yang Mulia. Lagi pula, tidak realistis bagi orang untuk mengirim kaligrafi dan lukisan yang begitu berharga tanpa manfaat yang lebih besar. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan seorang pengawal berjas hitam mendorong pintu dan berkata, "Tuan Ibai, Tuan Kenzi Harimurti ada di sini." Jas hitam mendorong pintu terbuka sepenuhnya dan membuat isyarat undangan. Kenzi Harimurti mengangguk sedikit dan berjalan ke aula resepsi dengan tenang. Ketika Hikawa Ibai melihat Kenzi Harimurti memasuki rumah, dia mengambil beberapa langkah untuk menemuinya, lalu membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan Harimurti. Sudah lama saya tidak melihat Anda, masih begitu mengagumkan."
Kenzi Harimurti acuh tak acuh. Dia tersenyum dan berkata, kita semua kenalan lama, jadi kamu tidak perlu sopan. Kamu punya tamu di sini, apa aku tidak mengganggumu? Hikawa Ibe buru-buru berkata, tidak mengganggu sama sekali. Dia melakukannya lagi gerakan mengundang berkata, Tuan Harimurti, silakan duduk, Hikawa akan menuangkan teh untuk Tuan, kata Hikawa mengundang Kenzi Harimurti ke kursi pertama dan paling terhormat dari Clint Saxon dan Bram Jorge, dan kemudian membungkuk secara pribadi menyeduh teh untuk Kenzi Harimurti. Clint Saxon dan Jorge saling memandang, dan keduanya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Apa asal-usul pemuda yang tampaknya biasa ini? Dengan status terhormat utusan khusus keluarga kekaisaran Hikawa Ibe, mengapa dia tampak begitu rendah hati di depannya? Kenzi Harimurti awalnya ingin memberitahu Hikawa Ibe secara langsung dan memintanya untuk membawanya melihat Hanako, tetapi ketika dia melihat dua orang asing duduk di sana di ruang teh, mereka semua menatapnya dengan mata aneh, akhirnya Kenzi malu untuk menyebutkan ini. Tepat pada waktunya, melihat dua kaligrafi dan lukisan di atas meja kopi, Kenzi Harimurti dengan santai membuat lelucon untuk meredakan suasana asing dan tak terkendali di sini. Kolonel Ibe, Kenzi Harimurti masih menggunakan nama lama untuk Hikawa Ibe, menunjuk ke meja kopi, dan berkata setengah bercanda, siapa yang membuat dua kaligrafi dan lukisan itu, kelihatannya sangat terkenal, itu koleksimu. Hikawa Ibe buru-buru membawa dua lukisan di atas meja kopi, bukannya duduk, dia berdiri dengan hormat di samping Kenzi Harimurti, menunjuk lukisan dan menunjukkan Kenzi Harimurti melihat lebih dekat. Tuan Harimurti, salah satu dari dua ini karya adalah lukisan udang tinta, dan yang lainnya adalah gambar pelangi dan bambu. Dua kaligrafi dan lukisan ini adalah karya langka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hikawa awalnya ingin kedua kaligrafi dan lukisan ini dibawa kembali ke Kyoto dan mempersembahkan kepada Yang Mulia Yumiko untuk penghargaan, tetapi karena Tuan Kenzi menyukainya, Hikawa akan memberi dua kaligrafi dan lukisan itu, menyerahkannya kepada Tuan alih-alih pada Yang Mulia. Kenzi Harimurti mengerti, tersenyum dan berkata, sebaiknya kau bawa kembali ke Yumiko. Yumiko tidak punya hobi lain, dia biasanya suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan, jadi aku tidak akan mengambil kesenangannya. Hikawa Ibe dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan, jika Anda bersedia menerima keduanya, Yang Mulia Yumiko akan merasa lega ketika dia tahu tentang kaligrafi dan lukisan ini. Clint Saxon dan Bram Jorge duduk bersebelahan seperti sepotong kayu, tercengang. Mereka tidak mengerti latar belakang pemuda bernama Kenzi Harimurti ini, dan dia bahkan memanggil nama Ratu Wali Jepang di depan Hikawa Ibe, dan Hikawa Ibe tidak hanya tidak menunjukkan ketidakpuasan, tetapi juga bertindak sangat menyanjung, bersikeras untuk menyerahkan kaligrafi dan lukisan yang awalnya diberikan kepada Yang Mulia Ratu kepadanya. Apa yang terjadi dengan Hikawa Ibe? Mengapa dia harus menyenangkan pemuda ini, bahkan dia tidak ingin mengambil kembali kaligrafi dan lukisan untuk menyenangkan tuannya, Sang Ratu. Bab 600. Reuni dengan Hanako. Dengan kehadiran Clint Saxon dan Bram Jorge, dua orang luar, Kenzi Harimurti tidak mudah untuk berdebat dengan Hikawa Ibe, dan menolak dua kali. Kedua lukisan turun-temurun ini awalnya diberikan kepada Yumiko, jadi mereka harus diterima dengan baik. Yumiko adalah istrinya. Meskipun ada banyak kontradiksi dalam hubungan antara keduanya, dia tetap istrinya. Dulu, Yumiko memberinya begitu banyak harta langka dan dia tidak mau menerimanya. Sekarang dia menerima dua kaligrafi dan lukisan Yumiko, itu tidak apa. Setelah menerima kaligrafi dan lukisan, karena kesopanan, Kenzi Harimurti memalingkan wajahnya, dan menyapa Clint Saxon dan Bram Jorge secara bergantian. Meskipun Clint Saxon dan Bram Jorge tidak tahu asal-usul Kenzi Harimurti, mereka tidak bodoh. Dari sikap rendah hati Hikawa Ibe, dapat dinilai bahwa pria bernama Kenzi Harimurti ini jelas merupakan pria yang harus bos-bos top berteman dengannya. Mereka berdua saling menghormati dan berhati-hati. Pertama, mereka berjabat tangan dengan Kenzi Harimurti dan saling menyapa. Kemudian mereka mengeluarkan kartu nama mereka satu persatu dan menghadiahkannya dengan kedua tangan untuk menunjukkan bahwa mereka telah berteman. Kenzi Harimurti tidak datang ke sini untuk mencari teman, tetapi datang untuk melihat istri Hanako dengan tergesa-gesa, tetapi dalam acara sosial seperti ini, dia tidak bisa terlalu memaksa, jadi dia dengan sabar bertukar beberapa kata dengan mereka berdua. Akhirnya, Kenzi Harimurti bisa mundur, dia mengedipkan mata pada Hikawa Ibe, lalu berkata kepada Clint Saxon dan Jorge Yiming, permisi. Kemudian dia keluar untuk berbicara dengan Hikawa Ibe. Tuan Harimurti, Nona Hanako tinggal di ruang VIP nomor 8 gedung ini. Saya akan mengantarmu ke sana. Hikawa Ibe tahu bahwa Kenzi Harimurti sangat ingin melihat Nona Hanako, jadi dia berinisiatif untuk membimbingnya jalan. Kenzi Harimurti menghentikannya tepat waktu dan berkata, Oke, katakan saja tempatnya, saya tidak perlu Anda untuk memimpin.
Salah satunya adalah pejabat dan yang lainnya adalah bos besar, dan mereka ingin berbicara dengan Anda tentang investasi. Anda dapat pergi dan menemani kedua tamu ini terlebih dahulu. Hikawa Ibe tahu bahwa Tuan Harimurti ingin sendirian dengan Hanako yang cantik, jadi sepertinya dia tidak perlu menemaninya. Dia mengangguk dan melihat Kenzi Harimurti pergi jauh. Hikawa Ibe kembali ke aula resepsi. Clint Saxon dan George segera menyapanya, dan bertanya, Tuan Ibe, Tuan muda Kenzi Harimurti barusan tampaknya sangat dihormati oleh Anda. Apakah Anda tahu hubungan seperti apa dan persahabatan apa Tuan Harimurti ini dengan Anda, atau dengan Yang Mulia Ratu Wali Yumiko? Clint Saxon dan George sama-sama memiliki perhitungan yang sama di hati mereka. Kenzi Harimurti masih muda, dan dia berasal dari 4X. Jika Kenzi Harimurti punya cukup wajah dan dapat mengatakan beberapa kata, maka mereka berdua harus memanfaatkan rekan senegaranya dan sesama penduduk desa ini dengan baik. Biarkan Kenzi Harimurti maju dan membantu mereka menegosiasikan pesanan besar ini dari kelompok bisnis Japan, dan meraih ratusan miliar dolar dalam investasi. Namun, keterikatan emosional antara Kenzi Harimurti dan Yumiko adalah masalah privasi dan melibatkan wajah keluarga kerajaan Oriental. Tentu saja Hikawa Ibe tidak akan membicarakannya dengan santai kepada orang luar. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Sekretaris Jenderal, Tuan Presiden, tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak tentang hubungan antara Tuan Kenzi Harimurti dan keluarga kerajaan negara kami. Keduanya hanya perlu tahu bahwa Tuan Harimurti bagi Ratu yang Mulia memegang posisi yang sangat penting. Pada periode sebelumnya, kaisar kami sakit kritis, istana kekaisaran dalam kekacauan, dan alasan mengapa garis keturunan, termasuk Yang Mulia, mendapat kebangkitan di seluruh keluarga kerajaan, adalah karena bantuan tanpa pamrih Tuan Harimurti. Meski orang luar, status Tuan Harimurti setara dengan garis langsung keluarga kerajaan di negara kami. Clint Saxon dan George juga menghela nafas setelah mendengar ini. Dengan kalimat ini, jelas identitas Kenzi Harimurti cukup mulia. Seorang lelaki asing dapat memiliki lencana yang mewakili identitas keluarga kerajaan, itu sangat tidak dapat dipercaya di antara keluarga kerajaan Oriental yang cukup konservatif. Tidak heran jika Hikawa Ibe menyerahkan kaligrafi dan lukisan untuk Yang Mulia kepada Kenzi Harimurti tanpa berkedip. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Kenzi Harimurti di hati Wali Ratu, dan bahkan di seluruh keluarga kerajaan Oriental, kekuatannya sangat hebat. Tepat ketika mereka berbicara tentang Kenzi Harimurti sendiri telah tiba di kamar VIP tempat Hanako tinggal di sisi timur. Begitu dia mendengar ketukan lembut di pintu, Hanako berdiri dari sofa dengan gugup seperti refleks terkondisi. Dia sangat bersemangat, tetapi sangat kontradiktif. Dia menantikan untuk bertemu Kenzi Harimurti, tetapi sangat takut nona mudanya akan memerintahkan untuk berurusan dengannya. Tenang, tenang. Hanako mengepalkan tinju kecilnya dan menyemangati dirinya sendiri secara diam-diam. Hanako, jangan panik, tenanglah. Kamu pasti bisa, kamu akan berhasil membujuknya untuk membiarkan dia dan Nona kembali bersama. Hanako butuh 1 menit penuh untuk sedikit menyesuaikan pikirannya. Dia berjalan cepat dan membuka pintu. Hanako, kamu tampaknya telah kehilangan berat badan. Kenzi Harimurti melihat wajah kecil Hanako yang lucu dan menawan. Dia sudah tidak melihatnya selama 2 atau 3 bulan. Dari dagu bundar yang dulunya sedikit gemuk, itu berubah menjadi sedikit biji melon sekarang. Seperti dagu yang tajam, perasaan kasihan dan cinta tiba-tiba muncul di hatinya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menyentuh wajah kecilnya. Tuan Harimurti, Hanako akhirnya melihatmu lagi. Begitu Hanako selesai mengatakan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, meledak ke pelukan Kenzi Harimurti dengan tangisan. Entah kenapa, awalnya dia setuju untuk tenang dan tidak panik, tapi ketika melihat Kenzi Harimurti, terutama matanya yang penuh kasih, seluruh pribadi Hanako berubah total. Wow. Hanako membenamkan dirinya dalam pelukan Kenzi Harimurti, memeluknya erat-erat. Semakin dia menangis, semakin sedih dia jadinya. Tuan Harimurti, Hanako sangat merindukanmu. Jangan menangis, aku memikirkanmu setiap hari juga. Kenzi Harimurti sedikit bingung, dia tidak berharap untuk bertemu Hanako dan menangis linglung, memeluk dirinya sendiri dengan erat, dan menutupi dirinya dengan air mata, jadi dia harus memeluknya erat-erat dan terus membelainya. Dengan punggung kurus, dia dengan sabar membujuk dengan kata-kata yang baik. Di ruang VIP lainnya, layar besar yang tergantung di dinding telah memproyeksikan adegan reuni bersemangat Kenzi Harimurti dan Hanako melalui kamera saku yang tersembunyi di ruang VIP nomor 8. Yumiko melihat ke layar lebar, Hanako seperti bebek terapung yang akhirnya menemukan pelabuhan yang hangat di mana dia bisa berlindung dari angin. Dia menangis dengan sangat haru dan sedih, dan Kenzi Harimurti sangat mencintai dan lembut padanya. Yumiko tidak bisa membantu tetapi merasa masam, matanya mulai memerah, dan dia benar-benar ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukan Kenzi dan menangis seperti Hanako. Kenapa dirinya bukan Hanako?
Mengapa dia harus menjadi putri kerajaan, dan sekarang saya harus menjadi Ratu Wali? Jika dia hanya seorang wanita biasa, seperti Hanako, dengan hati yang murni, mungkin Kenzi akan mencintai dan mengasihani dirinya sendiri seperti Hanako. Itu yang dia pikirkan. Bab 601. Kebohongan besar Nona Hanako. Di ruang VIP nomor 8, Kenzi Harimurti menghabiskan banyak waktu berbicara, dan secara bertahap membujuk Hanako, yang menangis seperti anak kucing, untuk tenang. Hanako meringkuk ke pelukan Kenzi Harimurti, dengan air mata di wajahnya, tersedak dan berkata, tahukah kamu bahwa sejak kamu meninggalkan ibu kota, Hanako berpikir bahwa tidak akan pernah melihat Tuan lagi seumur hidup ini. Dan Nona muda, Hanako benar-benar tidak mengerti mengapa Nona muda yang sangat mencintaimu, harus mengirim pasukan untuk menangkapmu. Ada polisi militer ingin memukuli Anda sampai mati, saya harap Anda tidak melakukan hal-hal bodoh, cepat pergi, dan aku takut untuk sementara waktu, jika polisi militer itu benar-benar menangkap Anda dan Nona muda akan seperti sebelumnya, harus berseteru hidup dan mati. Kata-kata ini mengingatkan kembali pelarian Kenzi Harimurti dari Yumiko, dan juga mengingatkannya pada adegan di mana dia dan Yumiko diam-diam berikrar dan menikah di benteng bawah tanah yang gelap. Adegan di mana Yumiko membawa pedang dan bertarung sampai mati. Kenzi Harimurti diam-diam menghela nafas. Dua orang, pria dan wanita di dunia terkadang adalah kekasih yang hidup dan mati bersama, dan terkadang musuh hidup dan mati. Cinta dan benci semacam ini sulit dibedakan. Entahlah apakah itu yang disebut Tuhan akan menipu orang. Dia dengan lembut menyeka air mata Hanako, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Hanako tenang, jangan menangis lagi, ceritakan tentang nonamu, Yumiko, apakah dia baik-baik saja sekarang? Nona harus menangani semua jenis urusan pemerintahan yang bahkan tidak ingin didengar oleh Nona muda sebelumnya, dan harus berhati-hati terhadap para menteri dengan motif tersembunyi dan kerabat kerajaan yang mendambakan kekuasaan kekaisaran, dan bahkan menanggung segala macam gosip yang tidak baik untuk Nona muda. Pada malam hari, Nona muda harus menemani kakek yang lemah dan tua, dan dia juga harus merawat ayah kaisar yang lumpuh di tempat tidur. Sampai dia tertidur di tengah malam, hanya selama periode yang singkat ini. Seiring waktu, Nona muda itu akan menjadi milik Nona muda itu sendiri. Tetapi selama waktu yang singkat ini, Hanako tidak tahu bagaimana membuat Nona muda bahagia, karena Nona muda itu telah kehilangan suaminya, dan Nona muda selalu melihat keluar jendela sendirian, memikirkan apakah suami bersedia untuk kembali. Ketika dia mengatakan ini, Hanako mengamati ekspresi Kenzi Harimurti tanpa berkedip, berharap kata-kata dari lubuk hatinya ini dapat membawanya beberapa inspirasi. Kenzi Harimurti tidak berbicara, dan terdiam untuk waktu yang lama. Bukannya dia tidak merindukan Yumiko, hanya saja sulit untuk mengatakannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Tuan Kenzi, apa yang Anda khawatirkan? Hanako tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk membujuknya, dan berkata dengan prihatin, apakah Anda takut setelah kembali ke istana Kyoto, Nona muda akan mengunci Anda dan tidak akan pernah membiarkan Anda meninggalkan istana? Nona muda itu hanya ingin Anda bergabung dengan keluarga, dan itu tidak akan membatasi kebebasan pribadi Anda. Apakah Anda bersedia mengorbankan sedikit pengorbanan untuk Nona muda? Kenzi Harimurti memandangnya dan tersenyum pahit. Hanako, tentang mau atau tidak, sejujurnya, aku belum memikirkannya, bisakah kita membicarakannya nanti? Tidak akan ada lagi waktu, Hanako tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, apakah kamu tahu bahwa setelah pergi dari Kyoto, ada berbagai macam rumor di istana yang tidak menguntungkan bagi Nona muda, dan untuk menghentikan mulut kerabat kerajaan itu dan membiarkan mereka mendukung kaum muda status wanita sebagai wali, kakek dari Nona muda telah mengeluarkan dekret, meminta Nona muda sebelum ulang tahun kaisar, dia harus memiliki suam dari keturunan kerabat kekaisaran, dan menjadi permaisuri yang ditunjuk oleh kaisar. Jika Anda tidak kembali ke ibu kota, Nona muda itu harus menikah dengan pria lain. Jika Anda melakukannya terlambat, saya tidak akan pernah melihat Anda, Nona, dan aku tidak akan pernah melihatmu. Nona akan mengajakku menikah dengan pria yang kami tidak punya perasaan padanya. Sebagai suami dari aku dan Nona, apakah kamu benar-benar ingin Nona dan aku hidup menderita selamanya dan menjadi korban politik? Kata-kata ini membuat Kenzi Harimurti tidak terduga. Ia mengernyitkan dahinya erat, tidak pernah menyangka pernikahan paksa semacam ini karena pertarungan politik juga akan terjadi pada wali ratu yang berkuasa, Yumiko. Jika Yumiko akhirnya terpaksa menikah dengan pria lain yang tidak memiliki perasaan, dengan karakter Yumiko yang keras kepala dan gigih, Kenzi Harimurti dapat memprediksi bahwa Yumiko tidak akan pernah bisa tersenyum lagi seumur hidup ini. Bukan hanya Yumiko yang akan menderita seumur hidup, tapi juga Hanako. Sebagai seorang pria, Kenzi Harimurti dapat menahan kedua wanita tercinta ini dipisahkan darinya selamanya,
tetapi dia tidak pernah dapat menahan rasa sakit dari kedua wanita tercinta ini menikahi orang lain yang tidak memiliki perasaan pada saat yang sama, hanya tahu bagaimana mengintimidasi, dan tidak akan memberi mereka kebahagiaan. Kenzi Harimurti diam-diam mengepalkan tinjunya, merasakan siksaan di hatinya. Hanako tahu bahwa hatinya terguncang, jadi dia tidak ragu untuk meningkatkan kekuatannya, mengepalkan tangan kecilnya, dan berkata dengan cepat, "Dan kamu dan anak nona muda." Jika pada akhirnya nona muda memutuskan untuk menikah dengan pria lain, dia akan membunuh bayimu tanpa ragu. Apa katamu, bayi apa? Kenzi Harimurti bertanya dengan heran. Arti bayi itu adalah... Hanako tampak sedikit malu ketika dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah memerah, "Setelah kamu pergi, nona curiga dia hamil, jadi aku membeli beberapa kertas tes kehamilan untuknya. Nona telah menguji, dan dia memang hamil." Hanako menundukkan kepalanya rendah, seperti melakukan kesalahan. Kenzi Harimurti sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Hanako, dia terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, "Jadi, Kenzi Harimurti, kamu akan menjadi seorang ayah." Tidak hanya Kenzi Harimurti yang sangat terkejut, tetapi orang di ruangan lain kaget. Di depan layar lebar, mata indah Yumiko melebar, dan dia juga sangat terkejut melihat Hanako di layar lebar. Ya, Hanako berbohong. Benar-benar di luar dugaan Yumiko bahwa Hanako, yang hampir tidak pernah berbohong, mengatakan kebohongan besar kepada Kenzi Harimurti tentang kejadian ketika dia curiga hamil. Hanako tidak berbohong dalam dua kalimat pertama. Pada hari-hari ketika Kenzi Harimurti baru saja meninggalkan Kyoto, Yumiko sangat meragukan apakah dia hamil, dan Hanako membeli kembali strip tes kehamilan untuk menguji kehamilan Yumiko. Namun pada akhirnya, Yumiko tidak hamil, namun karena dia terjebak di gua bawah tanah dan kekurangan makanan pada masa itu, dia mengalami ketidaknyamanan perut yang mirip dengan kehamilan. Tapi karena dia sudah berbohong, Hanako memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Dia mengintip ke arah Kenzi Harimurti dan melihat bahwa Kenzi Harimurti tercengang, masih di tengah perubahan tiba-tiba, akan menjadi seorang ayah, jadi dia berani berdiri dan bertanya, "Kenzi Harimurti, beritahu Hanako tentang perut nona, apakah kamu ingin anak itu?" Kenzi Harimurti memandangnya dengan manis, dan butuh waktu lama untuk bereaksi, "Ya, tentu saja. Aku ayah dari anak itu, tentu saja aku menginginkan anakku." Hanako mengepalkan tangannya yang kecil, dia bertanya dengan keras, "Tetapi nona muda itu akan menggugurkan anak itu, apa yang harus saya lakukan?" Kenzi Harimurti membeku sejenak, dan berkata, Mengapa dia ingin menggugurkan anak di dalam perutnya?" Kenzi berteriak dan berkata dengan marah, "Dia benar-benar bodoh. Sudah 3 bulan, dan jika kamu tidak menghentikannya, perut nona tidak akan bisa bersembunyi. Nona akan segera memilih suami, jika tidak membunuh anak itu, apakah dia ingin mempermalukan diri sendiri dengan perut besar?" Brengsek. Kenzi Harimurti sadar sepenuhnya, berdiri tiba-tiba, dan menunjuk dengan cemas, Kamu. Telepon Yumiko segera, dan katakan padanya apa yang aku katakan, jika dia berani membunuh anakku, aku akan bertarung dengannya hidup mati." Hanako mengangkat dagunya, dan berkata dengan angkuh, "Jika kamu ingin mempertahankan anakmu, kamu harus setuju untuk menikah, kembali dan jadilah pangeran nona muda. Jika harus menikah, maka akan menikah, kamu menelepon untuk menghentikannya lebih dulu." Di layar lebar, beberapa waktu yang lalu, Yumiko melihat tatapan panik Kenzi Harimurti, tetapi dia tidak menyangka bahwa Hanako hanya berbohong dengan santai dan menaklukkan Kenzi Harimurti, seorang pria yang menolak untuk menundukkan kepalanya sampai mati. Dia tidak bisa tidak tertawa.